Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan mengerjakan tugas case-based learning atau studi kasus mengenai suatu penyakit yang terjadi pada masyarakat, khususnya hewan. Nah, untuk tema yang saya ambil pada video kali ini yaitu otitis eksterna pada anjing. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Cecilia Arika Kusuma Wardani dengan NIM 2209511108 dari kelas B, merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Nah, untuk bagian selanjutnya kita masuk ke bagian pendahuluan. Yang pertama itu ada latar belakang. Yang pertama, latar belakang dari otitis eksterna. Otitis eksterna adalah suatu masalah kesehatan umum atau penyakit yang terjadi pada anjing. Nah, banyak anjing mengalami setidaknya satu episode otitis eksterna selama hidup mereka. Nah, otitis eksterna ini dapat sangat mengganggu dan menyakitkan bagi anjing. Ini dapat menyebabkan rasa gatal yang kuat, rasa sakit, ketidaknyamanan, dan perubahan perilaku. Nah, tujuan dan manfaat dari mempelajari tentang otitis eksterna ini sendiri, yang pertama adalah mengetahui pengertian, faktor penyebab, dan diagnosis dari penyakit otitis eksterna. Yang kedua, kita dapat mengidentifikasi bakteri penyebab dari otitis eksterna. Yang ketiga, kita dapat mempelajari gejala dari penyakit otitis eksterna. Dan yang terakhir, kita dapat mengetahui penanganan dan perawatan dari penyakit otitis eksterna. Baik, kita masuk ke bagian pembahasan. Apa itu otitis eksterna atau definisi dari otitis eksterna? Otitis itu sendiri itu memiliki pengertian peradangan pada telinga, sedangkan eksterna berarti bagian luar. Nah, secara singkat, otitis eksterna merupakan peradangan saluran telinga luar yang umumnya ditemukan pada anjing dan kucing. Nah, otitis eksterna ini sendiri disebabkan oleh banyak faktor yang berbeda. Tapi kita akan fokus ke salah satu contohnya, yaitu infeksi bakteri atau jamur. Nah, bakteri yang paling sering diisolasi dari saluran telinga anjing yang terkena otitis eksterna adalah Staphylococcus ssp, terus ada bakteri lain juga seperti Pseudomonas, terus Protestus, Enterococcus, Streptococcus, dan Corybacterium. Selanjutnya, kita masuk ke klasifikasi dari otitis eksterna sendiri. Klasifikasi dari otitis eksterna itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, otitis eksterna akut, dan yang kedua, otitis eksterna kronis. Nah, otitis eksterna akut dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama itu circumscripta dan diffuse. Nah, kita jelaskan satu persatu. Baik, yang pertama itu ada otitis eksterna akut. Yang pertama itu circumscripta atau furunkel atau sering dikenal sebagai visual. Nah, ini tuh otitis yang awal mulanya infeksi dari folikel rambut di liang telinga yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus dan menimbulkan furunkel di liang telinga di bagian 1/3 bagian luar. Nah, untuk yang selanjutnya bisa dilihat. Baik, untuk yang kedua itu ada otitis eksterna diffuse. Nah, otitis eksterna diffuse sendiri merupakan infeksi yang terjadi pada 2/3 dalam liang telinga yang diakibatkan oleh infeksi bakteri. Umumnya, bakteri yang menyebabkan ini adalah Pseudomonas, tapi ada bakteri lainnya juga seperti Staphylococcus aureus, Escherichia coli, dan lain sebagainya. Nah, di sini tuh kulit liang telinga itu terlihat hiperemis dan udem yang batasnya itu kurang jelas kayak gitu. Jadi kadang-kadang kita bisa menemukan sekret atau bau yang bercampur dengan lendir atau musim gitu. Untuk selanjutnya itu ada otitis eksterna kronik. Nah, otitis eksterna kronik ini adalah otitis eksterna yang berlangsung lama dan ditandai oleh terbentuknya jaringan parut atau di sini tulis cicatrix. Baik, karena klasifikasi sudah selesai, kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu bagaimana cara mendiagnosis dari otitis eksterna.
Yang pertama, kita perlu mengidentifikasi faktor penyebab dari otitis eksterna sendiri, karena seperti yang kita ketahui, faktor penyebabnya itu bisa berbagai macam dan berbeda-beda. Dan yang kedua, kita dapat melakukan anamnesis. Nah, anamnesis seperti yang kita ketahui, anamnesis itu kita mencari informasi, atau misalnya kita tanya ke pemiliknya apakah ada riwayat penyakit sebelumnya, terus apakah memang di telinganya sebelumnya ada luka, lalu terinfeksi apa, bla 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 bla, kayak gitu. Untuk selanjutnya bisa menggunakan otoskop. Otoskop itu apa sih? Otoskop itu sendiri adalah alat yang digunakan untuk memeriksa telinga dan untuk memeriksa kayak adanya penyumbatan di telinga kayak gitu. Jadi alat khusus untuk pemeriksaan telinga. Selanjutnya kita dapat melakukan pemeriksaan mikroskopis pada apusan. Kita dapat melakukan pemeriksaan pada cairan yang keluar dari telinga jika ada, atau kita bisa mengambil sampel-sampel lainnya supaya kita mengetahui apakah benar ini penyebabnya dari bakteri kah atau dari tungau yang tidak terlihat secara mata telanjang tetapi terlihat secara mikroskopis, seperti itu. Selanjutnya kita fokus ke salah satu bakteri penyebab otitis eksterna yang paling sering ditemukan pada anjing. Di sini ada bakteri Pseudomonas penyebab dari otitis eksterna. Bisa lihat di sini gambarnya ya teman-teman. Oke. Mengingat kembali, ciri dari Pseudomonas adalah bakteri gram negatif, dia berbentuk batang dan terlihat seperti bentuk tunggal. Nah, kadang berpasangan, kadang dengan rantai pendek dengan ukuran lebarnya 0,5 sampai 0,8 mikron dan panjangnya 1,5 sampai 3 mikron. Dia itu bergerak aktif dengan satu flagel kutub atau disebut juga single polar flagellum dan dia tidak memiliki spora. Untuk yang selanjutnya, informasi tambahan mengenai bakteri Pseudomonas penyebab otitis eksterna, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus, terus Pseudomedius, Eristea coli, dan Klebsiella. Pokoknya bakteri-bakteri penyebabnya itu adalah patogen bakteri yang umumnya dijumpai pada kasus otitis eksterna infeksi pada anjing. Nah, dari semua itu, Pseudomonas ini paling sering diisolasi sebagai bakteri gram negatif. Nah, catatannya, Pseudomonas ini biasanya bukan penghuni normal telinga anjing. Jadi ketika menyebabkan infeksi, pengelolaannya itu lumayan jadi challenge atau tantangan. Nah, salah satu tantangan utamanya itu apa? Tantangan utamanya itu adalah mengobati infeksi Pseudomonas ini. Resistensinya itu cukup banyak dan terhadap kelas antibiotiknya. Jadi resistensi ini mempersulit pemilihan antibiotik yang sesuai untuk pengobatan. Dan lebih lanjut, situasinya akan menjadi lebih rumit bila terjadi peningkatan jumlah strain Pseudomonas yang resisten terhadap beberapa antibiotik. Jadi kita perlu memikirkan jangka waktu pengobatannya supaya tidak terjadi resisten dan tetap dapat diobati. Selanjutnya kita masuk ke dampak otitis eksterna pada anjing. Karena dia letaknya pada di telinga, tentunya dia mempengaruhi pendengaran dari anjing. Nah, dia itu menyebabkan gangguan pendengaran pada anjing. Nah, jenis gangguan pendengarannya itu bervariasi. Bisa aja gangguan konduktif, sensori neutral, atau keduanya atau campuran. Nah, tanda-tanda lainnya itu ada kepalanya bergetar, terus baunya tidak sedap, kulitnya kemerahan, bengkak, dia garuk-garuk, terus keluarnya cairannya semakin banyak, terus kulitnya agak bersisik. Nah, aliran telinganya itu mungkin bagi anjing itu dia terasa nyeri atau gatal, tergantung penyebab dan durasi kondisinya. Jadi bisa dilihat anjing tuh menggaruk telinganya secara frekuensi atau dalam frekuensi yang cukup sering, cukup banyak gitu, seperti pada gambar. Selanjutnya kita masuk ke bagian penanganan. Penanganan itu tindakan pengobatan atau yang dilakukan itu berbeda-beda tergantung penyebab otitisnya, seperti yang dari awal dan sering kali
katakan otitis ini banyak sekali faktornya. Tentunya karena banyaknya faktor, berarti pengobatannya juga berbeda-beda. Nah, untuk perawatan otitis eksterna itu melibatkan pengobatan infeksi, mengurangi peradangan, mengidentifikasi serta mengatasi faktor-faktor yang mendasarinya. Terus bisa dilakukan juga terapi yang mencakup pembersihan telinga, penggunaan obat-obatan topikal, terus dan kadang-kadang juga terapi antibiotik. Nah, untuk jika terjadi infeksi bakteri, itu biasanya diberikan obat tetes telinga yang mengandung antibiotik, dan kalau ada peradangan atau pembengkakan itu dikasih anti radang. Untuk bagian terakhir, kita masuk ke bagian kesimpulan. Otitis eksterna itu sendiri adalah kondisi peradangan yang sering terjadi pada saluran telinga anjing. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk infeksi bakteri. Bakteri seperti Staphylococcus, Pseudomonas, Proteus, Enterococcus, Streptococcus, Corybacterium, yang sering terlibat dalam beberapa bakteri yang mampu membentuk biofilm sehingga membuat pengobatan itu lebih sulit. Nah, otitis eksterna ini sendiri memiliki gejala yang mencangkup menggerak-gerakkan kepala, nyeri, pembengkakan, keluarnya cairan. Dia ada juga perubahan kulit telinga dan pruritus atau rasa gatal. Nah, gangguan pendengaran juga dapat terjadi pada anjing dengan adanya otitis eksterna. Itu tergantung pada tingkat keparahannya dan jenis otitisnya juga. Nah, selanjutnya perawatan dari otitis eksterna itu melibatkan pengobatan infeksi, mengurangi peradangan, mengidentifikasi serta mengatasi faktor-faktor yang mendasarinya. Nah, bisa dilakukan juga terapi yang mencangkup pembersihan telinga, penggunaan obat-obatan topikal, dan kadang-kadang ada juga terapi antibiotik. Mungkin sekian penjelasan otitis eksterna yang dapat saya lakukan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Berikut daftar pustaka yang dapat saya lampirkan. Sekian dari saya. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.